Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Mulyantara, mahasiswa program studi jarak jauh S1 Informatika Universitas Sibro Muhammadiyah Yogyakarta. Baik, dalam pertemuan kali ini untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Etika Profesi, saya akan merangkum mata kuliah dari mulai pertemuan pertama sampai pertemuan 16. Senang sekali saya bisa berbagi wawasan penting tentang etika profesi di era digital saat ini. Video ini akan membahas bagaimana etika membentuk karakter profesional, bagaimana teknologi memberi peluang sekaligus tantangan, serta bagaimana kita mengelola perubahan dan risiko dengan bijak. Baiklah, izinkan saya untuk share screen. Etika profesi di era digital, profesionalisme, teknologi, dan inovasi. Apa itu etika profesi? Etika adalah nilai dan norma moral yang membimbing perilaku seseorang, dan dalam konteks profesional, etika menjadi pedoman untuk bertindak adil, jujur, dan bertanggung jawab. Etika profesi memperkuat integritas dan kepercayaan publik terhadap profesi tertentu seperti dokter, perawat, guru, dan insinyur. Kemudian berikutnya adalah kita sering mendengar ada profesi, ada pekerjaan. Dan ini adalah profesi dan pekerjaan. Mohon maaf. Nah, ini ciri-ciri dari sebuah profesi, yaitu memiliki keahlian khusus, kemudian memiliki kode etik, kemudian berfungsi sebagai layanan publik, dan memiliki sertifikasi. Memiliki keahlian khusus didapat dari pendidikan formal, berkuliah misalnya, kemudian em, ada pendidikan khusus yang dipelajari. Nah, untuk pekerjaan mungkin memiliki keahlian juga, tapi semua orang mungkin akan bisa melakukan dengan hanya melakukan rutinitas atau latihan. Kemudian kode etik di pedoman perilaku profesi. Pedoman perilaku profesi ini ada sebuah wadah berupa organisasi profesi yang memiliki kode etik yang harus dijalankan dengan baik oleh profesi tersebut. Sementara pekerjaan tidak harus ada kode etik atau tidak ada kode etik yang mengikat. Kemudian bermanfaat pelayanan publik, ini memberi layanan kepada masyarakat sehingga em, masyarakat memiliki akses atau memiliki manfaat dari pelayanan dari profesi tersebut. Makanya profesi ini dituntut untuk memberi kontribusi yang nyata pada masyarakat dan dijalankan dengan sangat tinggi serta tanggung jawab. Itu adalah ciri-ciri dari sebuah profesi. Kemudian ada sertifikasi izin juga berupa bukti kompetensi resmi atau kalau misalnya kita sering dengar profesi dokter itu mempunyai surat tanda registrasi, kemudian surat izin praktik itu yang ada di profesi tersebut diatur oleh organisasi profesi. Begitu pula mungkin dengan profesi programmer misalnya, itu akan memiliki sertifikasi izin berupa surat keterangan bahwa seseorang programmer bisa punya portofolio untuk melakukan suatu kegiatan profesional. Nah, ini adalah esensi profesional dari kerja, yaitu pertama adalah disiplin berintegritas. Ini memiliki etika untuk menunjukkan kedisiplinan, memiliki tanggung jawab, memiliki komitmen untuk memberikan layanan terbaik, dan semangat untuk terus belajar.
Esensi ini harus selalu dijalankan sehingga profesionalisme membentuk citra positif dan kepercayaan publik. Berikutnya adalah etika dan tantangan dalam teknologi digital. Beberapa tantangan dalam teknologi digital saat ini, misalnya ini saya contohkan ada 4 yang saya rangkum. Pertama adalah hoax dan misinformasi. Nah, hoax itu adalah berita bohong, ya. Berita bohong yang disebarkan secara sengaja untuk membuat sesuatu menjadi isu yang dimakan oleh publik dan membuat sesuatu mindset atau pola pikir yang nanti tertanam di masyarakat untuk menguntungkan suatu golongan tertentu. Kemudian ada misinformasi. Misinformasi ini adalah kesalahan mendapat informasi. Bisa jadi informasinya yang disampaikan salah atau masyarakat yang mendapatkan informasi itu mendefinisikannya dengan salah. Makanya ini harus kita cek fakta sebelum sebar. Ini juga etika profesi untuk seorang programmer atau seorang ahli informatika ataupun sebagai seorang ahli digital teknologi. Ini harus eh, apa melawan ini tantangannya ini, hoax dan misinformasi. Kemudian ada pelanggaran privasi. Pelanggaran privasi ini biasanya dalam berupa mungkin doxing, karena kecanggihan teknologi bisa melakukan doxing. Seorang yang mungkin melakukan hoax, kemudian dicari, di doxing, alias dicari identitasnya, alamatnya, sampai em, pekerjaannya, pendidikannya di mana, kemudian disebarkan melalui media sosial dan sebagainya. Itu adalah pelanggaran privasi. Dan ini ada catatan penting, yaitu data kita sekarang mungkin em, tidak terlalu aman, ya. Jadi hati-hati untuk menyimpan data pribadi. Selalu menggunakan enkripsi misalnya untuk di WhatsApp ataupun di media sosial lainnya. Penyalahgunakan data. Nah, data ini harus digunakan secara etis seperti yang tadi katakan tadi. Barangkali misalnya seorang programmer bisa mengakses suatu data yang akan dibuat, misalkan website atau aplikasi yang data pegawai gitu. Nah, ini data ini harus tetap dikeep, harus tetap disimpan, dirahasiakan sesuai dengan etika kita sebagai profesi, misalkan seorang programmer. Kemudian plagiarisme, pelanggaran hak cipta. Meniru ini ada istilah ATM, ya, gitu, amati, tiru, dan modifikasi. Tapi plagiarisme ini biasanya dilakukan dengan sangat plak-ketiplak, gitu ya. Jadi langsung meniru apa eh, penemuan orang lain, gitu ya. Ini tantangan etika nih, teknologi digital ini sangat menggoda, ya. Nah, jadi kita harus menuntut kebijaksanaan dalam penggunaan teknologi, ya. Nah, karena kadang-kadang 4 hal ini menghasilkan uang, gitu ya, menghasilkan uang. Kita diminta untuk mendoxing seseorang misalkan, dan ini kita dapat fee. Misinformasi, misalkan seorang buzzer gitu menyebarkan hoax, misinformasi, itu dapat juga fee. Ya, kemudian penyalahgunaan data. Kadang-kadang ada jual beli data, gitu ya. Kita mendapatkan uang yang banyak. Kemudian plagiarisme. Hanya dengan meniru, kemudian dimodifikasi sedikit menjadi sesuatu yang menghasilkan. Nah, ini inovasi yang beretika. Nah, sebenarnya kita inovasi dengan etika, ya. Jadi inovasi itu adalah solusi baru berbasis ilmu dan teknologi. Inovasi ini selalu akan muncul ketika seorang berpikir kreatif, ya. Nah, tapi ini harus menghindari plagiat, menghindari kayak intelektual. Kemudian pastikan tidak merugikan pihak lain, ya. Kemudian memiliki dampak positif bagi masyarakat luas. Tentunya dampak yang bagus dan bisa membuat masyarakat menjadi em, memudahkan dalam berkegiatan sehari-hari. Jadi kita pastikan inovasi ini membawa kebaikan bagi semua. Slide berikutnya,
Nah, ketika kita sudah mempunyai etika sebagai seorang pengusaha, kita juga harus membangun jiwa teknopreneur yang beretika dengan skill yang kita miliki. Ini ada sebuah piramida di mana yang di pertama itu adalah adaptif, di piramida di tengah adalah solutif, dan piramida terakhir adalah kreatif. Mampu beradaptasi dengan cepat itu adalah seorang teknopreneur, ya, harus beradaptasi dengan cepat dengan perkembangan zaman, tahu kesempatan gitu ya. Jadi langsung adaptif membuat sesuatu yang baru. Kemudian misalkan membuat aplikasi juga harus solutif, harus menyelesaikan masalah. Jangan hanya adaptif, membuat sesuatu tapi hanya bisa digunakan tapi tidak solutif. Kemudian kreatif. Nah, ketika kita solutif tidak menyelesaikan masalah, maka kita harus kreatif sehingga masalahnya tetap bisa diselesaikan walaupun ada tantangan. Slide berikutnya adalah pentingnya hak kekayaan intelektual. Nah, ini eh, ketika berjiwa teknopreneur juga harus menghargai kekayaan intelektual. Pelindungan melindungi hasil karya cipta, jenis hak kekayaan intelektual meliputi hak cipta, paten, merek, dan desain. Kemudian ada lembaga dunia juga yang melindungi hak cipta yaitu WIPO, World Intellectual Property Organization. Kemudian kita juga harus menghargai ya dengan etika yang kita miliki. Ya, jadi hak kekayaan intelektual adalah fondasi bagi inovasi dan kreativitas sehingga ketika hak kekayaan intelektualnya dilindungi, seseorang akan melakukan kreativitasnya tanpa batas, tanpa takut hak mereka dilanggar oleh orang lain. Slide berikutnya itu adalah beberapa hal yang bisa saya jelaskan dan kesimpulan dan langsung adalah etika profesional ini sangat krusial di digital ya. Kemudian kita harus menghadapi tantangan dan teknologi dengan bijak. Kemudian harus menghargai hak intelektual, terus belajar dan beradaptasi, dan mari bersama-sama membangun masa depan digital yang lebih etis dan bertanggung jawab. Slide berikutnya ini adalah dinamika perubahan teknologi. Karena teknologi itu terus berubah, terus bergerak, makanya menuntut adaptasi dari semua orang. Kemudian perubahan ini harus diimbangi dengan edukasi, kritik konstruktif, dan panduan yang etis untuk menghasilkan manfaat bagi semua pihak, tidak melanggar etika. Kemudian manajemen risiko dan strategi teknologi. Nah, dengan dinamika perubahan teknologi yang sangat cepat dan terus berubah, makanya teknologi ini selalu memiliki risiko. Nah, ketika ada risiko, kita harus memiliki manajemen risiko untuk menghadapi risiko tersebut sehingga risiko terjadi seminimal mungkin atau bahkan tidak terjadi sama sekali. Nah, misalnya risikonya yang berdampak itu adalah risiko biaya yang mahal, ada kesalahan teknis hingga dampak sosial. Contohnya media sosial sekarang yang sangat-sangat masif di Indonesia itu mendampingi dampak sosial yang bagi masyarakat. Kemudian menyusun strategi implementasi yang dibutuhkan agar proses berjalan aman dan efisien. Nah, ini penting etika untuk membimbing, memutuskan keputusan yang adil dalam menentukan aplikasi atau misalkan hak ciptaan atau penemuan yang baru. Jadi etika adalah sebagai fondasi utama profesional di tengah kemajuan teknologi. Dengan etika, kita bisa berinovasi tanpa merusak, memimpin perubahan tanpa kehilangan arah, dan menjaga kemanusiaan dalam dunia digital. Itulah rangkuman saya mengenai mata kuliah etika profesi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 14. Terima kasih telah menyimak. Terima kasih atas bimbingan Bapak dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih atas bimbingan Bapak dosen etika profesi Universitas Ibrahim Muhammadiyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.